Selamat sore semuanya. Di sini saya Natalie Rizkla Patiasina dengan NIM 10 2015 017 akan menjelaskan mengenai praktikum patologi klinik blok 24. Yang pertama itu untuk fungsi vena. Jadi di sini fungsi vena, alat dan bahannya itu ada tourniquet, kemudian ada kapas kering, alkohol 70%, handscoon, kemudian disposable syring atau jarum suntik dan siringnya, kemudian ada botol penampung darah. Kemudian setelah itu untuk cara fungsi venanya itu sebelumnya itu kita sudah memakai APD yaitu handscoon, kemudian bila diperlukan kita memakai masker. Kemudian setelah itu kita mencari vena di bagian fossa cubitti. Kemudian kita memasang tourniquet di bagian atas dari fossa cubitti, kurang lebih 4 jari dari fossa cubitti. Kemudian kita lihat vena mana, sebelumnya kita lihat dulu vena mana yang lebih kelihatan. Kemudian setelah itu kita pasang tourniquet. Kemudian kita asepsis dengan menggunakan kapas dengan alkohol. Asepsisnya itu dilakukan dari dalam keluar dengan cara memutar. Kemudian setelah kering, kita buka disposable syringnya atau jarum suntiknya. Usahakan kita membuka jarum suntiknya itu di depan pasien agar dapat diketahui bahwa jarum suntik itu masih baru. Kemudian setelah asepsis, setelah itu kita menusuk jarum suntiknya kurang lebih derajat 45 derajat. Kemudian dengan menggunakan tangan kanan sambil tangan kiri itu kita mencoba renggangkan daerah kulit di tempat yang akan ditusuk. Kemudian kita mulai menusuk. Kemudian setelah darah mulai muncul di ujung daripada jarum suntik, maka dapat terlihat kalau kita sudah memasuki lumen dari vena. Namun ada juga kalau jika sudah memasuki lumen daripada vena itu rasanya seperti memasuki ruang kosong. Lepas tourniquetnya, kemudian tarik darahnya sesuai kebutuhan, kemudian persiapkan lagi kapas kering di atas jarum suntiknya. Kemudian setelah jarum suntik dilepas dan kapas kering dapat ditempelkan. Kemudian darahnya ini dapat taruh di botol penampung darah seperti ini. Jadi untuk HB SALI atau cara pemeriksaan kadar HB dengan menggunakan HB cara SALI ini, kita menggunakan alat dan bahannya itu ada hemometer SALI, di mana di dalam hemometer SALI ini ada kalibrasi tube, kemudian ada pipet SALI, kemudian ada komparator atau standar. Kemudian ada HCl 0,1%, kemudian ada Aquades. Nah, cara pemeriksaannya itu yang pertama kita siapkan tabung pengencer di sini. Kemudian di dalam tabungnya itu kita teteskan 5 tetes larutan HCl 0,1N sampai pada garis terbawah 2, yaitu garis 2. Kemudian isi pipet SALI ini dengan darah, sampai garis 20 mikron. Jadi pipet SALI ini kita ambil darahnya sampai 20 mikron. Kemudian setelah itu kita bersihkan pipet terlebih dahulu dari darah yang menempel di ujung pipet SALI bagian luar. Kemudian kita memasukkan pipet SALI ini, tadi kita membersihkan pipet SALI bisa dengan tisu kering, kemudian kita masukkan pipet SALI ini ke dalam bagian dasar dari tabung pengencer yang masih jernih. Kemudian campurkan darah dengan larutan HCl 0,1 itu dengan baik. Campurkan dengan baik sampai terbentuk warna coklat seperti ini. Kemudian setelah itu kita taruh di dalam standar. Kemudian kita samakan warnanya dengan tabung di kiri dan kanannya. Kemudian jika warnanya belum sama, kita bisa tambahkan Aquades. Untuk persamaan warna ini dengan tabung standarnya ini harus tercapai dalam waktu 3-5 menit. Oke, kemudian 3-5 menit dari setelah darah ini dicampur dengan HCl 0,1% yang tadi. Kemudian setelah itu morfologi
sel darah, di mana di sini ada hemositoblas, kemudian ada eritrosit, ada basofil, eosinofil, dan neutrofil yang merupakan bagian dari granulosit. Kemudian ada limfosit, monosit yang merupakan bagian dari agranulosit, dan ada megakarioblast, kemudian ada megakariosit dan trombosit. Oke, kemudian untuk eritrosit sendiri di sini berbentuk bulat, kemudian atau oval, kemudian berbentuk bikonkav seperti cakram dan berwarna kemerahan. Kemudian untuk basofil sendiri, basofil di sini berwarna merah muda. Kemudian basofil di sini berwarna merah muda dengan jumlah dan ukuran yang bervariasi. Kemudian dia ada granul, dia bergranul dan memiliki kromatin yang padat. Kemudian untuk eosinofil sendiri ini khas karena terdapat granul orange kemerahan terdiri dari dua lobus dengan sitoplasma yang pucat yang tertutup oleh granul dan juga kromatin yang padat. Kemudian untuk neutrofil, nah neutrofil ini terbagi menjadi batang dan segmen. Pada neutrofil batang ini sendiri, pada sitoplasmanya itu terdapat agranula neutrofilik yang berwarna merah dan biru yang tersebar dengan rata. Kemudian pada segmen sitoplasmanya itu merah muda. Kemudian terdapat granula neutrofilik yang tersebar merata juga. Kemudian untuk limfosit, ini limfosit. Jadi untuk limfosit ini tidak bergranul dengan bentuk yang hampir memenuhi seluruh ruang sitoplasma dengan kromatin yang homogen dan padat. Kemudian untuk monosit ini sitoplasmanya itu biru kelabu dengan bentuk oval bulat dan tidak beraturan, tidak bergranul atau adanya sedikit granul halus dengan kromatin kasar yang berkelompok. Kemudian ada juga limfosit yang atipik atau limfosit plasma biru, di mana sering ditemukan pada kasus DHF. Oke, kemudian fungsi kapiler. Jadi fungsi kapiler ini pengambilannya itu untuk orang dewasa dapat dilakukan pada jari tangan, kemudian untuk bayi dan anak-anak itu dapat dilakukan pada ibu jari jempol dan bagian lateral daripada tumit. Kemudian untuk orang dewasa itu dapat dilakukan pada jari 2, 3, dan 4, namun tidak dapat dilakukan pada jari jempol dan jari kelingking. Kemudian untuk cara penusukan yang benarnya itu seperti ini dengan mengikuti alur dari sidik jari. Kemudian untuk penusukannya sendiri menggunakan blade pipih seperti ini. Kemudian sebelum dilakukan penusukan, kita harus memilih dulu jari tangan yang mana, antara jari tangan 2, 3, dan 4. Kemudian sebelumnya kita memasaj dulu atau dipijat dulu jari tangannya, kemudian kita asepsis dengan menggunakan alkohol 70%. Sebelumnya kita jangan lupa memakai handscoon. Kemudian kita tusuk dengan menggunakan blade pipih seperti ini. Kemudian sedian hapus darah tepi. Jadi sedian hapus darah tepi ini tujuannya untuk melihat morfologi sel darah tepi, kemudian bisa untuk memperkirakan jumlah leukosit dan trombosit, kemudian untuk mengidentifikasi parasit. Untuk bahan-bahannya sendiri, alat dan reagennya sendiri itu ada kaca objek, kemudian nanti ada kaca penggeser, kemudian ada pipet tetes, kemudian ada metanol absolut, dan reagennya itu ada Wright dan Gimsa. Namun dari WHO menyarankan untuk menggunakan Wright. Jadi caranya